Selamat datang. Pernah nggak sih Anda mengalami sebuah kejadian yang rasanya aneh, terlalu pas gitu untuk jadi sekedar kebetulan? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah buku yang menurut saya sangat provokatif, judulnya Logika Resonansial. Penulisnya ini berangkat dari perasaan yang sama, perasaan kalau ada sesuatu yang bekerja di balik layar. Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar dua cara berpikir yang katanya udah ada di dalam diri kita semua. Yang satu kita pakai tiap hari sampai lupa, dan yang satunya lagi mungkin ya sering kita anggap remeh atau malah nggak sadar kalau kita punya. Betul. Dan mungkin penting ya buat kita luruskan di awal. Ini bukan bedah buku sains yang kaku atau semacam ceramah spiritual. Sumber yang Anda bagikan ini lebih mirip catatan perjalanan batin seseorang. Seseorang yang mencoba memahami apa yang dia sebut bahasa semesta. Intinya itu pertanyaan sederhana. Gimana kalau peristiwa acak dalam hidup kita itu ternyata nggak acak sama sekali? Gimana kalau semua itu punya pola? Punya getaran. Dan ternyata perjalanan intelektual ini dipicu oleh satu kejadian spesifik loh. Penulisnya cerita kalau dia menghabiskan lebih dari 2 tahun. 2 tahun hanya untuk memecahkan misteri dari apa yang dia sebut fenomena laptop dari Amerika. 2 tahun? Itu waktu yang lama sekali. Iya kan? Kalau saya yang ngalamin kejadian aneh, mungkin saya udah panggil paranormal atau paling banter lapor polisi. Bukan malah nulis buku filsafat. Ini dedikasi yang luar biasa sih. Justru di situ poinnya. Bagi dia, peristiwa itu bukan sekedar kejadian aneh, tapi sebuah anomali. Sesuatu yang meruntuhkan cara dia memandang dunia selama ini. Dan setelah perenungan panjang, dia sampai pada satu kesimpulan yang jadi jantung dari seluruh buku ini. Dia bilang, apa yang kita sebut kebetulan itu sebenarnya adalah resonansi. Resonansi antara cuaca pikiran manusia dan arus takdir yang tersimpan di wilayah kesadaran semesta. Tunggu. Kalimatnya indah banget, tapi jujur aja ini berat. Cuaca pikiran manusia dan arus takdir. Buat saya yang awam nih, itu artinya apa sih sebenarnya? Bisa nggak kita buat lebih membumi? Tentu. Coba kita bayangkan gini. Selama ini kan banyak dari kita melihat dunia itu kayak mesin jam raksasa. Mekanis, bisa diprediksi, satu hal menyebabkan hal lain. Nah, gagasan ini ngajak kita melihat dunia lebih seperti sebuah danau. Danau, oke. Gir danau, tapi kita ini kayak batu yang dilempar ke dalamnya. Setiap pikiran, setiap niat, itu menciptakan riak. Cuaca pikiran itu adalah gabungan dari semua riak itu. Oke. Sementara arus takdir adalah arus-arus alami yang udah ada di danau itu. Resonansi terjadi ketika riak yang kita ciptakan selaras dengan arus yang sudah ada, dan tiba-tiba klik, sesuatu yang kebetulan terjadi. Ini seperti dua garpu tala. Kalau frekuensinya pas, yang satu bisa bikin yang lain ikut bergetar tanpa perlu disentuh. Oke. Analogi danau itu jauh lebih kebayang. Jadi pikiran kita itu aktif, bukan pasif. Dari situlah penulisnya kemudian merumuskan ada 2 alat di dalam kepala kita untuk menavigasi danau ini. Dia menyebutnya logika linear dan logika resonansial. Tepat. Dia bahkan kasih simbol biar gampang diingat. L untuk linear atau kiri, dan R untuk resonansial atau kanan. Tapi perlu dicatat ya, ini bukan soal otak kiri kanan secara harfiah dalam ilmu neurologi. Bukan secara biologis ya? Bukan. Ini lebih sebagai metafora untuk 2 mode kesadaran yang berbeda. Oke, kita mulai dari yang paling akrab dulu deh, logika linear. CL. Ini alat yang kita pakai dari bangun tidur sampai tidur lagi kan? Berpikir runut, sebab akibat, langkah demi langkah. Ini logika yang kita pakai buat bikin daftar belanjaan, ngerjain tugas kantor, atau merakit furniture IKEA. Selalu dari titik A ke B, lalu ke C. Sangat terstruktur. Nah, logika resonansial atau R ini, cara mainnya beda total. Kalau saya boleh pakai contoh lain ya, bayangkan Anda lagi memasak. Oke. Logika linear itu saat Anda mengikuti resep di buku masakan dengan presisi. 100 gram terigu, 50 gram gula, aduk 3 menit, pasti jadi kue. Logika resonansial itu seperti nenek kita yang masak rendang tanpa takaran. Iya, saya tahu itu. Dia nggak ngukur, tapi merasakan adonannya. Dia tahu kapan bumbunya pas hanya dengan intuisi. Keduanya bisa menghasilkan makanan yang enak loh, tapi proses di kepalanya sama sekali berbeda.
Si R ini nggak cari urutan, tapi ngenalin pola. Dia nggak analisis sebab akibat, tapi langsung lompat ke makna. Ah, oke. Jadi yang satu itu by the book, yang satunya lagi by the heart gitu ya. Yang satu membangun bata demi bata, yang satu lagi melihat keseluruhan bangunan dalam sekejap. Penulisnya bilang, seluruh drama hidup kita, sains lawan spiritualitas, logika lawan cinta, takdir lawan usaha, itu sebenarnya cuma pertarungan dan tarian antara dua mode ini. Persis. Dan yang terpenting, ini bukan soal mana yang lebih baik. Keduanya kita butuhkan. Tanpa logika linear, kita nggak akan bisa bangun jembatan atau meluncurkan roket. Tapi tanpa logika resonansial, kita mungkin nggak akan pernah merasakan jatuh cinta atau terharu melihat karya seni. Kita kehilangan rasanya. Tepat, kita kehilangan rasanya. Kebijaksanaan sejati menurut sumber ini adalah kemampuan untuk pindah gigi antara keduanya dengan mulus. Nah, disinilah penulisnya membawa kita ke wilayah yang lebih dalam lagi. Dan jujur aja, ini agak bikin pusing. Dia pakai analogi dari fisika kuantum untuk menjelaskan cara kerja dua logika ini. Oke, sebelum kita masuk ke istilah spin up dan spin down, bisa tolong jelaskan sesimpel mungkin nggak? Apa sih inti dari spin partikel yang perlu kita tahu di sini? Tentu, dalam bahasa paling sederhana, bayangkan setiap partikel dasar di alam semesta ini punya semacam kompas internal. Dan kompas ini hanya bisa menuju ke atas atau ke bawah. Cuma dua arah itu. Hanya atas atau bawah? Oke. Properti inilah yang disebut spin. Jadi spin itu bukan partikelnya berputar kayak gasing ya, tapi lebih ke orientasi fundamentalnya. Hanya itu yang perlu kita pegang. Sebuah properti yang punya dua keadaan berlawanan, atas atau bawah. Oke, kompas internal yang menunjuk ke atas atau ke bawah. Sip, saya paham. Sekarang, gimana penulisnya menghubungkan ini dengan logika linear? Logika linear, si L yang analitis tadi, diibaratkan seperti partikel yang spin down atau menunjuk ke bawah. Bayangkan ini sebagai gerakan kesadaran yang mengikuti gravitasi realitas. Gravitasi realitas. Ya, proses di mana sesuatu yang abstrak, ringan, penuh kemungkinan, menjadi padat, konkret, dan pasti. Ini adalah proses kesadaran memadat. Contohnya, sebuah ide brilian di kepala Anda, itu kan abstrak. Kemudian Anda tulis jadi rencana bisnis, lebih konkret. Lalu Anda bangun jadi perusahaan nyata, sangat padat. Dari cahaya ide menjadi materi. Dan sebaliknya untuk logika resonansial ya? Berarti itu yang spin up. Tepat sekali. Logika resonansial, si R yang intuitif itu, seperti partikel yang spin up atau menunjuk ke atas. Ini adalah gerakan yang melawan gravitasi, dari yang padat kembali ke yang ringan, dari materi kembali ke makna. Misalnya Anda lihat sebuah lukisan, itu kan materi. Lalu Anda merasakan getaran emosi dan menangkap pesan universal tentang kemanusiaan di baliknya. Nah, itu makna. Hah? Kesadaran Anda tidak lagi memadat, tapi justru mencair atau menyublim, terbang kembali ke sumbernya. Jadi maksudnya, pindah dari mikir analitis sampai dapat ilham itu bukan proses pelan-pelan, tapi lebih mirip saklar lampu yang tiba-tiba klik gitu. Ini yang disebut lompatan kuantum atau quantum leap itu kan? Persis. Dan ini menjawab pertanyaan penting, gimana caranya kita pindah dari mode L ke mode R? Menurut penulis, itu bukan dengan berpikir lebih keras atau lebih lama. Lompatan itu terjadi begitu saja, seperti elektron di dalam atom yang bisa pindah orbit seketika saat disentuh oleh energi yang tepat, tanpa melewati ruang di antaranya. Wow! Kesadaran kita juga bisa melompat ke lapisan pemahaman yang lebih tinggi saat disentuh oleh sebuah ilham atau momen pencerahan. Tiba-tiba kita ngeh, dan kita bahkan nggak tahu gimana prosesnya sampai bisa paham. Gila, ini penjelasan yang sangat visual. Nah, yang bikin saya makin kaget, penulisnya nggak berhenti di fisika. Dia berani banget menyambungkan konsep naik dan turun ini ke terminologi spiritual atau bahasa wahyu. Betul. Dia melihat ada pola yang sama di berbagai tradisi. Gerak turun atau spin down dari kesadaran yang memadat tadi, dia samakan dengan konsep tanzil dalam tradisi Islam, yang artinya penurunan. Tanzil? Ya. Ini adalah proses turunnya pengetahuan ilahi yang tak terbatas menjadi sesuatu yang bisa ditampung oleh manusia. Misalnya, dalam bentuk kitab suci atau aturan yang jelas. Dari yang abstrak di langit menjadi yang konkret di bumi. Lalu Mi'raj itu berarti kebalikannya, yaitu gerak naik atau spin up. Perjalanan kesadaran kita dari yang konkret di bumi kembali menuju pemahaman yang lebih luas di langit makna. Benar.
Mi'raj itu melambangkan naiknya pemahaman manusia. Dari sekedar membaca teks secara harfiah, kita naik untuk menghayati jiwa dan makna universal di baliknya. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah. Penulis justru melihatnya sebagai sebuah siklus. Berpikir, menurut gagasan ini, adalah sebuah pernapasan kosmik. Pernapasan kosmik, maksudnya? Kita turun ke dunia dengan logika linear untuk bekerja, menganalisis, mengelola detail kehidupan. Itu seperti kita menarik napas. Lalu, kita naik ke langit makna dengan logika resonansial untuk merenung, mencari hikmah, dan merasakan keterhubungan. Itu seperti kita menghembuskan napas. Tarik napas, hembuskan napas. Terus-menerus berosilasi. Oke. Kita punya dua tarikan yang berlawanan ini. Ke bawah menuju materi, dan ke atas menuju makna. Terus tujuannya apa? Kenapa kita dirancang seperti ini? Disitulah letak keindahannya. Penulisnya bilang, di titik keseimbangan yang sempurna antara keduanya, disitulah manusia menemukan apa yang disebut hikmah, kebijaksanaan. Hikmah. Hikmah itu bukan cuma punya banyak data, yang mana itu gerak turun. Dan bukan juga cuma perasaan melayang-layang di awang-awang, yang mana itu gerak naik. Hikmah adalah ketika kita bisa menari di antara keduanya. Penulis menyebutnya orbit kesadaran, seperti planet yang nggak jatuh ke matahari dan nggak juga terlempar ke angkasa, karena ada keseimbangan sempurna antara tarikan gravitasi dan kecepatan geraknya. Tapi menjaga keseimbangan itu kan susah banget. Dalam sumber lain yang dikutip, Neurologi Tauhid, ada konsep yang menarik, yaitu cross inhibition. Ya, atau hambatan silang. Idenya sederhana, tapi dampaknya besar. Kedua mode kesadaran ini punya hubungan yang saling menekan. Artinya, semakin kuat kita terpaku di satu sisi, semakin lemah antena kita untuk menangkap sinyal dari sisi yang lain. Tunggu dulu. Tapi bukannya terkadang kita perlu fokus di satu sisi, seorang programmer atau katakanlah dokter bedah kan harus 100% linier waktu kerja. Kalau kebanyakan merasakan pas lagi operasi bisa bahaya kan? Di mana batasnya? Pertanyaan yang bagus banget. Dan penulisnya nggak pernah bilang logika linier itu buruk atau salah. Justru sebaliknya. Itu anugerah yang luar biasa. Poinnya bukan meniadakan salah satu, tapi soal fleksibilitas. Fleksibilitas. Kemampuan untuk tahu kapan harus memakai otak dan kapan harus mendengarkan hati. Masalahnya, dunia modern kita ini seringkali hanya mengapresiasi dan melatih logika linier kita. Kita diajarkan menghitung, menganalisis, merencanakan. Tapi jarang diajarkan cara mengakses intuisi atau mendengarkan keheningan. Akibatnya, banyak dari kita jadi jago di satu sisi, tapi sisi lainnya jadi kaku dan jarang terpakai. Kita jadi berat sebelah. Jadi ini soal melatih kembali otot yang jarang dipakai ya? Ini membawa kita kembali ke titik awal, soal laptop kebetulan dan judul buku ini sendiri, Logika Resonansial. Setelah semua perjalanan ini, bagaimana akhirnya dia mendefinisikan ulang apa itu keajaiban? Kesimpulannya sederhana tapi sangat kuat. Keajaiban itu mungkin bukanlah pelanggaran hukum alam. Selama ini, kan kita mikir keajaiban itu sesuatu yang mustahil, yang melanggar hukum fisika. Nah, menurut gagasan ini, keajaiban mungkin hanyalah manifestasi dari hukum yang belum sempat kita pahami, yaitu hukum resonansi. Astaga, tunggu sebentar. Jadi kalau begitu, semua hal yang kita sebut keajaiban, takdir, atau sinkronisitas itu sebenarnya bukan anomali. Itu cuma semesta yang beroperasi pakai aturan main yang beda. Dan kita selama ini cuma fokus sama satu buku aturan aja. Tepat. Anda menangkapnya dengan sempurna. Saat doa kita terjawab atau kita bertemu seseorang yang kebetulan mengubah hidup kita, itu bukan karena fisika tiba-tiba libur, tapi karena ada hukum lain yang sedang bekerja. Hukum getaran, hukum frekuensi, yang menghubungkan cuaca pikiran kita dengan arus semesta. Hukum ini bekerja diam-diam di balik layar. Wow, jadi untuk bisa melihat hukum ini bekerja, kita perlu alat yang berbeda juga. Bukan mikroskop atau teleskop, tapi sesuatu yang lain. Benar. Sumber ini ditutup dengan kalimat yang sangat reflektif. Hukum resonansial ini, katanya, hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Ketenangan batin dalam pandangan ini bukanlah kondisi pasif atau malas. Justru itu adalah kondisi paling aktif, di mana kita sengaja menurunkan kebisingan dari logika linear kita.
Agar bisa menangkap sinyal yang lebih halus. Betul. Agar kita bisa menangkap sinyal halus dari logika resonansial. Ini seperti memutar knop radio, mencari frekuensi yang jernih di tengah semua gangguan statis. Gila ya, kita mulai dari cerita sebuah laptop misterius, dibawa jalan-jalan ke fisika kuantum, menyentuh terminologi wahyu yang dalam, dan akhirnya sampai pada cara kita memaknai setiap kedipan mata dan setiap pertemuan dalam hidup kita. Ini benar-benar undangan untuk nggak hanya berpikir lurus, tapi juga mulai belajar mendengarkan secara melingkar. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita. Jika kita terima sejenak saja gagasan bahwa kebetulan adalah sebuah bahasa, sebuah bentuk komunikasi dari semesta, maka pertanyaan yang tersisa untuk Anda renungkan adalah, pesan apa yang sedang coba disampaikan oleh semesta kepada Anda melalui kejadian-kejadian kecil dalam hidup Anda akhir-akhir ini? Dan yang lebih penting, dengan logika mana Anda memilih untuk membacanya?